Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita dijadikan umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini diistimewakan oleh Allah. La tastami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan ijma', tidak akan mufakat dalam kesesatan. Kalau umat-umat dulu, umatnya Nabi Musa itu mufakat dalam kesesatan, hingga bareng-bareng sesat. Umatnya Nabi Isa begitu juga, umat Nabi yang lain begitu juga. Mufakat, merubah Taurat, merubah Injil, sehingga sesat itu bareng-bareng dan tidak pernah bisa lurus sebelum ada Nabi lagi yang mengingatkan mereka. Terus sesat lagi, bareng-bareng lagi. Tapi umat yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam ini dijamin oleh Allah nggak akan mufakat kesesatan begitu, itu enggak. Walaupun sudah tidak ada Nabi lagi, walaupun sudah tidak ada Rasul lagi setelah yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, tetapi akan senantiasa terus ada orang-orang yang menjaga agama ini sampai hari kiamat. Setelah baginda Nabi, para sahabat telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjaga agama ini. Allah telah bangkitkan ulama-ulama untuk menjaga agama ini. Allah bangkitkan orang-orang ahli hadis sehingga membukukan, mencatat teliti semua yang dikatakan Nabi, yang dibuat Nabi itu. Yang terkenal adalah Imam 6, Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Nasai, Al-Imam Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Untuk ini satu karunia Allah pada umat ini, sehingga umat ini tidak akan kebingungan dulu Nabi itu berbuat apa. Itu Allah bangkitkan orang-orang itu. Dalam bidang hukum, dulu keputusan Nabi itu bagaimana, halal, haram, sudah ada yang mendata, begitu teliti sekali. Itulah namanya Imam Madhab 4, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Muhammad bin Hanbal. Teliti sekali, nggak ada masalah yang tidak tercatat, dibukukan, diwariskan dari generasi ke generasi. Juga Allah membangkitkan ulama-ulama akidah yang meneliti, membukukan dulu keyakinan Nabi dan para sahabat itu bagaimana. Namanya ulama ahli ilmu tauhid, ilmu kalam. Yang paling terkenal Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan setelah itu Allah bangkitkan orang-orang yang terus memperjuangkan agama ini, terus menerus. Walaupun naik turun ada terus sampai nanti zaman Dajjal, yang sudah zaman enggak karu-karuan itu, masih ada juga orang yang berpegang pada agama sehingga akan menghadapi Dajjal itu. Ketika Dajjal sudah ngobrak-ngabrik jagat ini, Nabi Isa turun
diturunkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Ternyata Nabi Isa telah menemukan orang-orang yang seperti para sahabat, masih ada. Jadi silsilah agama ini bersambung-sambung, walaupun bagaimana ya tetap ada saja. Beberapa hari yang lalu itu mereka di sawah sini nih loh, itu saya itu dikejutkan. Saya kira yang namanya sawah Temboro ini sudah tidak ada binatang-binatang yang aneh. Ternyata di pojokan itu ada kijang. Bukan kijangnya Pak Bed, itu bukan, kijang liar. Itu yang mungkin sembunyinya di mana yang nggak tahu itu. Cuma lari-lari sampai ke kali itu. Ini satu pelajaran bagi saya ini. Walaupun kelihatan sudah nggak ada, tetap ada saja. Walaupun terus beberapa hari yang lalu itu di kandang ayam itu tahu-tahu keluar landak. Landak itu binatang yang sangat langka. Ini disembelih sama anak-anak situ. Oh, untuk selamatan banyak sekali itu. Jadi maknanya jangan kita ini punya buruk sangka bahwa umat ini sudah rusak semua, umat ini sudah nggak ada kebaikannya. Karena saking risaunya sampai judet, stres. Karena Nabi mengatakan man qala halakan nas fa wa ahlakuhum. Barang siapa yang mengatakan bahwa umat sudah rusak semua, maka dialah yang paling rusak. Orang itu jangan berpikir sudah nggak ada orang baik. Orang baik itu masih ada. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala sebagaimana minuman, kata para ulama itu, di situ ada gula, di situ ada air, di situ ada kopinya. Tapi karena belum diaduk, diminum itu nggak enak, pahit aja, nggak terasa manis, nggak terasa kopi. Jadi kalau sudah diudat, diaduk, masya Allah, langsung seger, ngantuk-ngantuk hilang. Begitulah umat malaikat. Kalau kita ini nggak mau dakwah, nggak mau gerak, perasaan kita ini sudah umat ini jelek semua, nggak ada orang baik. Tapi setelah diudat, kita putar ke sana, kita putar ke sini dengan ikhlas karena Allah, nanti tiba-tiba Allah temukan intan-intan mutiara-mutiara itu ternyata bersembunyi di mana-mana. Ternyata di Inggris pun ada mutiara-mutiara. Ternyata di Thailand yang tempat maksiat seluruh alam, Bangkok itu ada mutiara-mutiara. Ternyata di Hong Kong sana ada mutiara-mutiara, ada orang-orang baik. Ternyata di NTT sana ada orang-orang baik. Kapan ini akan kita temukan? Kalau kita ini mau bergerak, maka umat ini harus bergerak. Kalau tidak bergerak nanti putus asa. Kata Maulana Syekh Khan, umat ini ditipu oleh setan dengan diam. Kalau sudah diam, tidak bergerak, maka lama-lama putus asa. Wis rusak kabeh dunia iki surane sing apik. Akhirnya kalau orang itu sudah putus asa bagaimana? Terus tidur. Kalau tidur sih masih baik. Kalau orang itu sudah putus asa, akhirnya malah ikut-ikut berbuat kejahatan. Mau buat baik nggak ada temannya, sudah ikut aja. Yang berbuat jahat akhirnya begitu. Maka untuk menghilangkan keputusasaan ini, umat harus bergerak terus. Kita harus bergerak terus. Di kampung kita ini ternyata masih banyak intan-intan mutiara-mutiara. Kita gerak terus, nanti Allah akan tampakkan. Sebelum bergerak, sebelum Rasulullah SAW bergerak, tampaknya Mekah ini gelap aja sudah, nggak ada kebaikan, gelap.
masjidnya aja isinya berhala, sudah nggak ada baiknya. Tapi setelah bergerak ternyata ada intan yang luar biasa, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ada intan yang terpendam yang luar biasa, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ada intan mutiara yang luar biasa, Utsman bin Affan Dzun Nurain radhiyallahu taala. Ada berlian yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kapan itu muncul? Setelah Nabi bergerak. Itu bukan asalnya jelek jadi baik orang-orang itu semula kan. Orang tuh baik itu asli kok sebetulnya itu. Sebelum lahir itu sudah ditulis baik tidak itu. Cuman belum tampak karena belum diudek tadi itu. Insyaallah mulai kan. Maka kita udek, umat ini kita udek. Nanti Allah akan tampakkan mutiara-mutiara itu ternyata di mana-mana. Kalau kita diam, perasaan kita jenenge wali-wali zaman biyen. Ada orang-orang soleh, ada wali-wali Allah zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak ada. Itu tipuan setan mereka. Masih banyak. Tapi tertutup. Karena apa? Suasana dakwah ini tidak ada. Nanti kalau suasana dakwah ini dihidupkan dengan sungguh-sungguh, Allah ketampakkan lagi itu. Dan Nabi sudah menyatakan itu wali-wali akan tetap ada sampai kiamat. Ada 40 wali yang namanya wali abdal, itu akan terus sampai hari kiamatnya, ada terus. Tapi di mana mereka itu? Terpendam. Intan-intan itu terpendam, nggak tampak lagi. Barokahnya tidak bisa nyambung kepada umat. Kenapa? Karena umat tidak nyambung dengan mereka. Ibaratnya ini, umat ini seperti jasad yang satu, tapi terpotong kakinya, terpotong tangannya. Bagaimana bisa nyambung? Darah nggak bisa ngalir. Karena apa? Pedot. Dan nanti kalau disambung lagi, di silaturahmi disambung lagi, tangan disambung lagi, kaki disambung lagi, darah mengalir lagi, maka ternyata kebaikan-kebaikan itu banyak sekali di kalangan umat ini. Maka inilah pentingnya bergerak semalakan. Maka semua kita bergerak semalakan. Baik bergerak di makomi kita maupun bergerak keluar. Nabi bergerak di makomi beliau 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Selama 13 tahun itu beliau keluar cuma sekali aja ke Taif. Beliau gerak di makomi aja. Dari gerak makomi beliau ini maka muncullah orang-orang istimewa, as-sabiqunal awwalun. Ini semua hasil makomi mereka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Bilal, Sa'ad bin Waqqas, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sa'id ibn Zaid, Abdurrahman ibn Auf. Tokoh-tokoh sahabat itu hasil makominya Rasulullah di Mekah 13 tahun itu, yang akhirnya dikirim ke seluruh dunia, menyebarkan agama ke seluruh dunia, itu adalah orang-orang hasil makomi ini. Maka kalau orang itu nggak ada makominya, ya ini ibaratnya nggak punya sawah kok mau jual berasnya siapa? Maka makomi kita pentingkan, mulai kan, insyaallah. Ini mau wasi itu, mau wasi orang-orang setahun mau wasi hari ini. Coba kamu pikirkan, tokoh-tokoh sahabat hampir semua hasil makomnya Nabi. Hampir semua, tidak 100%, tapi hampir semua. Ini yang orang Mekah. Madinah juga begitu. Madinah itu tokoh-tokohnya, tokoh 12 tokoh itu
Sa'id bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, dan lain-lain sebagainya, Usaid bin Khudair, tokoh-tokoh Madinah, hampir semua juga hasil makominya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala dengan bimbingan Rasulullah SAW. Jadi tokoh-tokoh itu semua hasil makomi malaikat. Hasil-hasil intikoli itu telah menyebarkan agama kemana-mana, tapi tokoh-tokohnya orang makomi. Hasil makomi tokoh-tokoh itu, baik tokoh-tokoh Mekah maupun tokoh Madinah, tokoh Muhajirin maupun tokoh Ansor. Assalamualaikum. Ini hasil makomi Pak ini. Hasil makomi itu ngantuk. Maka makomi itu penting kan mereka? Makomi ini sulit atau mudah? Sulit atau mudah makomi itu? Kalau Allah mudahkannya mudah. Katanya orang-orang tua kita, makomi itu mudah kalau pikir kita ini mau ikram sama orang, maka jadi mudah. Kalau pikir kita bagaimana orang ikram sama kita, jadi susah. Kenapa makomi? Ya, sulit Pak makomi. Makomi ya gimana toh? Makomi ikram sama orang, apa makomi untuk diikram orang? Kalau pikir kita mau ikram orang, siapa yang orang yang tidak mau diikram? Kita datang pada orang-orang, ikram mereka, kasih hadiah pada mereka, berbuat baik pada mereka, bantu kerja-kerja mereka. Ada orang yang marah kira-kira? Insya Allah jarang, kecuali orang gila aja. Di Indonesia loh ini. Kalau Rasulullah berbuat baik sama orang, orang pada marah. Ini zaman awal-awal, ini sudah mujahadahnya orang-orang dulu. Kalau kita di Indonesia ini asalkan mau buat baik aja, nggak ada orang nolak. Tapi kalau pikir kita bagaimana orang tunduk sama saya, bagaimana orang jadi santri saya, nah ini bukan kiai mau jadi ingin punya santri, ini orang pada marah. Pikir kita supaya mudah ikram sama orang, ikram. Pikirnya hari-hari saya hari ini mau ikram orang-orang saya, orang-orang tetangga saya, orang-orang masjid saya, orang kampung saya. Nanti kan makomnya mudah. Kalau pikirnya sudah ikram, hati sudah bersambung, insya Allah kerja-kerja yang lain itu mudah. Apalagi cuma waktu 4 bulan 40 hari, anaknya pun dikasihkan kalau sudah senang itu. Insya Allah boleh kan? Tapi kalau nggak mau ikram, anaknya sudah dikasihkan pun ditarik lagi. Ditarik lagi. Saya tidak punya menantu kayak kamu, sumpah saya. Mana anak saya? Balikkan. Kamu pergi sana. Betul kan teman-teman? Kan? Ini kalau sudah senang, anaknya pun diserahkan. Kalau sudah tidak senang, yang sudah dikasihkan pun tarik lagi. Nah ini sudah punya anak, bagaimana ditarik lagi? Anak-anak apa? Pokoknya saya nggak senang lihat kamu itu. Maka lihatlah perkawinan Rasulullah. Itu mertua-mertua Rasulullah itu asal mulanya banyak yang musuh-musuhnya Rasulullah, tapi begitu dikawin anaknya sama Rasulullah langsung mertuanya jadi orang Islam. Abu Sufyan itu nggak ada perang kecuali mesti mimpin pertempuran merangi orang Islam. Anaknya dikawin sama Rasulullah, namanya Ummu Habibah. Langsung Abu Sufyan ini sudah nggak ada semangat lagi untuk memerangi orang Islam. Lama-lama masuk Islam. Maimunah radhiyallahu ta'ala anha
Ini beliau ini punya saudara di Taif. Orang Taif itu dulunya itu marah terus sama Rasulullah. Setelah Maimunah dikawin, maka sudah mereda marahnya itu. Lama-lama pada masuk Islam semua. Dan banyak lagi ceritanya, ini panjang, di dalam sejarah itu panjang. Jadi Rasulullah itu saking akhlaknya, saking baiknya itu loh, musuh-musuhnya itu terus jadi teman. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang bermusuhan jadi teman setia. Ini kalau dakwah itu tertib dengan akhlak yang baik. Kalau tidak dengan tertib dan akhlak yang baik, tiba-tiba teman jadi musuh. Temannya malah jadi musuh. Makanya kalau dakwah tahu-tahu ada berantem, oh ini mesti ada yang tidak tertib. Kalau tertib, musuh jadi teman. Kalau nggak tertib, teman jadi musuh. Kalau tertib, beras jadi nasi, enak dimakan. Kalau nggak tertib, gosong jadi arang, nggak bisa dimakan. Insyaallah mulai kan? Nah. Ini dari segi zahir, belum dari segi batin. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya sanak famili, saya sudah baiki saja, tapi dia ini malah berbuat jahat sama saya. Maka Nabi mengatakan, betul, betul ya Rasulullah. Kalau betul begitu, kamu akan senantiasa dibela oleh Allah. Bagaimana supaya kita dibela oleh Allah? Kalau orang-orang berbuat jahat, kita ganti berbuat baik, kita akan dibela oleh Allah. Tapi kalau kita ini sikapnya, kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita ganti berbuat jahat, maka nanti saqatat min ainillah, kita akan jatuh dari pandangan Allah, masuk oleh Allah, nggak akan digubris lagi. Kita ini usaha bagaimana orang berbuat jahat, kita berbuat baik. Orang nggak mau bantu kita, kita bantu dia. Orang ini kok nggak mau bantu sama saya sih, akan saya bantu dia. Nah, orang ini kok selalu menghinakan saya sih, akan saya muliakan dia. Nah, orang ini kok senantiasa sinis sama dia, sama saya, oh akan saya hormati dia. Kalau begitu Allah akan selalu bantu dia, akhirnya dia kalah soalnya. Tapi kalau kita ini, loh, saya sudah bantu dia, dia malah nggak mau bantu saya, kapok saya sudah, nggak akan mau lihat muka dia lagi, maka nanti kita malah kalah mereka. Kesaktiane wong dakwah kuwi nek gak nek nesu kesaktiane ilang. Insyaallah Bang nggih. Niki mboten nesu jadi si tangi iku kan. Bener, burimul. Oh, tangi Mbah. Niki mboten nesu niki, namun nyeneni tok mon. Nggih. Bayan pedentengan wis turu gitu Mbak. Ini perkara penting oleh kan. Dakwah ini bukan perkara kecil. Kalau mau monggo, kalau tidak mau monggo, terserah kamu. Tidak. Dakwah ini nasib kita dunia akhirat. Kalau kita mau dakwah sungguh-sungguh dengan tertib, dengan ikhlas, Allah akan muliakan kita, muliakan keluarga kita, muliakan umat dunia akhirat. Tapi kalau kita tidak mau dakwah, atau dakwah tidak tertib, atau tertib tidak ikhlas,
maka kita nanti akan hina di dunia ini, umat akan hina dunia akhirat. Masa depan umat ini bukan dalam politik, bukan dalam ekonomi, bukan di dalam jumlah. Masa depan umat itu dalam dakwah. Umat Islam dulu tidak ada, dengan dakwah lah umat Islam itu ada. Dengan dakwah muncullah para sahabat, dengan dakwah muncullah para ulama, para aulia, para orang-orang soleh. Akhirnya kemuliaan datang, musuh-musuh Islam hancur, Persia Romawi hancur. Kapan? Ketika umat Islam mau dakwah. Masa depan umat Islam ini dalam dakwah, masa depan keluarga kita dalam dakwah, masa depan kampung kita dalam dakwah, masa depan masjid kita dalam dakwah. Masjid kalau nggak ada dakwah, masa depannya suram. Akan datang satu masa sini mesti lowo. Ngerti lowo? Lowo ini kelelawar. Kelelawar ini apa? Kalong itu saya bongin teh. Insya Allah mereka. Tapi kalau ada dakwah, nah ini masa depan cerah. Karena apa? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Kalau Allah tolong, nanti banyak datang kebaikan dari segala arah. Insyaallah. Maka maksudnya kita keluar setahun bukanlah mau menghabis 1 tahun, tapi untuk memulai bagaimana hidup ini terus dalam perjuangan sampai mati kita. Insyaallah kan? Maksudnya 4 bulan, bukan 4 bulan. Maksudnya untuk memulai hidup sampai mati dalam perjuangan Rasulullah SAW. Insyaallah. Maksudnya 40 hari, bukan 40 hari. Maksudnya adalah memulai supaya hidup ikut Rasulullah sampai mati. Insyaallah. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, tambah masa, sisa masa, silakan beri ke belakang. Monggo.